Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Ini kita udah punya rencana dari lama ya, tapi alhamdulillah baru kesampaian. Sebenarnya antum minta kelas 5 ada akidah sama tasawuf katanya. Cuman karena sekarang lagi momentum lagi mau hari raya Idul Adha ya kan, itu salah satu hari besar bagi umat Islam. Jadi ana ini aja nih, kita fikih kurban dulu aja, penting. Dan ini karena direkam, nanti insyaallah teman-teman yang online mungkin bisa ngeliat di ada link PDF-nya di sini, bisa di download begitu. Nah, jadi mulai besok insyaallah seterusnya kita setiap mulai ngaji kita baca salat munawir dulu. Alfinza udah tahu salat munawir? Allahumma sholli ala munawwiril qalbi wa syafir ruhi. Nanti teman-teman mungkin yang belum tahu bisa ke Ana Hanif ke Ana ya, nanti Ana kasih tahu. Nah, untuk saat ini kita belum baca dulu karena mungkin ada yang belum hafal. Nanti mulai pertemuan selanjutnya insyaallah kita akan baca. Nah, ini kita pendahuluan dulu aja. Bagaimana sih, kenapa kita harus mulai dari fikih kurban dulu? Karena ini momentum. Kita dikit lagi, insya Allah ini kitabnya nggak apa, ini tulisan anak sendiri, tipis, cuman 15 halaman, 13 halaman, sekitar 13 halaman. Sebenarnya orang baca pun insya Allah langsung paham, nggak perlu dijelasin. Jadi antum kalau yang mau download kitabnya, PDF-nya gratis, ini bisa langsung dibaca dan tanpa guru insya Allah paham. Tapi ala kulli hal kita akan baca pelan-pelan tentang fikih kurban. Nah, ini salah satu hal yang sunnah yang paling penting. Nah, ini kita dari awal bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang jauh-jauh, nah mungkin juga ini karena momentum kurban juga, mungkin ada beberapa teman Ana yang jualan sapi atau apa, nanti mungkin bisa dicek di linknya di bawah. Mungkin Ana cantumin nomor telepon dan sebagainya macamnya. Nah, kita harus tahu dulu pengertian kurban itu apa. Antum nggak perlu catat juga nggak apa-apa, tenang aja ya. Nah, kurban itu kalau antum sudah belajar fikih kurban kan, pas banget di kelas 4 dan di kelas 2 taksifi sama di kelas 4 ada namanya itu, kalau di bahasa Arab namanya udhiyah ya, bukan kurban. Kalau di Indonesia biasanya bilang nih ibadahnya kurban, tapi aslinya namanya apa? Udhiyah. Itu dari kata adha, dari kata duha. Duha itu waktu setelah fajar ya, waktu duha lah, waktu duha. Tahu waktu duha kan matahari sudah agak terbit, nah itu dinamakan waktu duha. Nah, itu waktu duha adalah waktu dimulainya seseorang apa namanya, menyembelih. Jadi seorang menyembelih mulainya kapan bolehnya? Nah, kira-kira di waktu duha, makanya dinamakan dari adha jadi udhiyah ya, paham ya? Nah, itu secara bahasa. Kalau secara syariat gimana? Dikatakan di sini kurban itu adalah menyembelih hewan ternak. Nah, ini nanti kita baca dulu baru kita jelaskan. Menyembelih hewan ternak pada hari nahar sampai berakhirnya hari tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyembelih hewan ternak. Nah, hewan ternak apa ini? Apakah semua hewan ternak termasuk bisa disembelih? Bagaimana dengan ayam, bebek dan sebagainya? Kata para ulama cuma 3 saja yang bisa disembelih. Apa saja? Yang pertama, jenis-jenis kambing. Yang kedua, jenis-jenis sapi, dan yang ketiga jenis-jenis onta. Jadi sapi dengan segala jenis ada tuh, mau kebo, mau apa. Nah, itu masuk kepada kurban ini. Jadi cuma 3 ini aja. Termasuk juga kambing, mau kambing kacang, domba dan sebagainya macamnya, kambing Garut dan sebagainya macamnya. Nah, hewan ternak yang disembelih pada hari nahar. Jadi enggak setiap waktu, adanya cuma kapan? Hari nahar. Apa itu hari nahar? Itu adalah 10 Zulhijjah atau yang kita kenal sebagai hari raya Idul Adha. Nah, itu pada saat 10 nahar hari nahar alias 10 Zulhijjah alias 10 alias hari Idul Adha. Sampai kapan waktunya? Nanti ini akan dibahas lebih dalam lagi. Ini baru pengertian aja, baru pengenalan. Sampai kapan? Sampai hari tasyrik. Hari tasyrik itu apa sih? Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah. Itu hari tasyrik. Nah, dengan tujuan, tentunya dengan tujuan, enggak asal sembelih. Kalau dia sembelih pada hari raya atau hari tasyrik dia sembelih tapi cuma niat sedekah, maka apa? Yang niat sedekah ini jadi kurban nggak? Nggak jadi kurban. Tapi kurban itu dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ada yang bilang, kan kita bilangnya kurban dari kalimat qoroba, artinya apa? Dekat. Nah, ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu catatan penting bahwasanya pahala berkurban itu jauh lebih besar dibandingkan sedekah biasa. Jadi kalau ada orang sedekah biasa, itu pahalanya jauh lebih besar
orang yang berkurban. Makanya kalau ada momen punya uang lebih, maka kalau mau bersedekah, jadikan itu sebagai kurban. Kecuali di luar hari raya. Kalau di luar hari raya ente mau potong kambing, mau bagi-bagi ke tetangga, haji pahalanya besar juga. Nggak kecil, kita nggak bilang nggak kecil. Kita nggak bilang kecil, tapi apa? Kalau pas banget punya kambingnya pas lagi hari raya, yuk jangan dijadikan kurban, ya. Tapi jangan dijadikan sedekah maksudnya, tapi dijadikan kurban. Nah, tadi kita sudah tahu ya pengertian kurban itu apa, baik secara bahasa maupun secara pengertian. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hukum berkurban. Nah, kira-kira hukum kurban apa? Nah, secara asli hukum kurban itu adalah sunnah yang sangat ditekankan bagi setiap individu di setiap tahunnya. Nah, ini ana tulis persis begitu, ya. Hukumnya yang pertama sunnah ain. Sunnah ain sangat dianjurkan setiap tahunnya, bukan sekali seumur hidup. Tuh, kenapa ana tulis harus ada di tulisan ini? Kenapa harus ada tulisan embel-embel bukan sekali seumur hidup? Karena di masyarakat kita ada anggapan bahwasanya, hari ini tahun ini, tahun kemarin saya udah kurban, maka hari ini, tahun ini saya nggak perlu kurban lagi. Nah, ini ada anggapan kurban itu cukup sekali seumur hidup, ya. Nah, padahal sunnah kurban itu disunahkan kapan? Setiap tahun, setiap individunya. Setiap kita nih, setiap orang kita disunahkan untuk berkurban setiap tahunnya. Itu yang pertama. Nah, sebelum kita bahas jauh, antum tahu sunnah ain kan? Ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Nah, sama kayak antum tahu, kalau fardu ain itu dituntut kepada setiap individu, setiap orang dituntut. Kayak apa? Fardu ain, sholat. Setiap orang wajib sholat, nggak boleh diwakilin sama orang lain. Sama juga seperti puasa dan sebagainya macamnya. Nah, ada lagi namanya fardu kifayah. Itu adalah sebuah kewajiban, kalau sudah dilakukan oleh satu orang, maka gugur kewajiban yang lain. Contohnya apa? Mensolatkan jenazah. Sholatin jenazah itu kalau misalkan satu Tangerang ada jenazah, kok nggak disolatin sama satu Tangerang, maka semua orang Tangerang kena dosa. Semua orang Tangerang kena. Tapi kalau ada satu orang aja yang dia balik, dia memenuhi syarat-syarat sahnya sholat, kemudian dia sholat untuk jenazah tersebut, maka apa? Maka satu dosa orang Tangerang itu hilang, nggak punya dosa lagi. Dalam hal ini, paham ya? Itu namanya fardu kifayah. Ada lagi sunnah ain. Sunnah ain apa? Sunnah yang dituntut bagi setiap individu. Kita semua nih, sunnah ain untuk berkurban bagi yang punya kelebihan rezeki. Tapi bisa juga hukum yang kedua adalah sunnah kifayah. Apa itu sunnah kifayah? Kalau sudah ada yang melakukan, satu orang saja di antara kita, maka apa? Maka sudah mencukupi atau menggugurkan kesunahan pada yang lain. Jadi kalau misalkan ada satu keluarga ini mereka nggak motong kambing semua, mungkin dia cukup punya satu kambing saja, maka siapa yang disunahkan? Maka ayahnya dulu, ayahnya potong kambing, sunnah ain buat dia, ya, dia mendapatkan pahala sunnah ain karena dia yang berkorban. Tapi keluarganya itu dapat namanya sunnah kifayah. Ayahnya atau suaminya menggugurkan kesunahan bagi keluarganya. Makanya Rasulullah SAW dulu pernah berkurban 2 ekor kambing. 1 ekor kambing pas dikurban, Rasulullah bilang, ya Allah, ini kurbanku untuk diriku dan juga untuk keluargaku, kata Rasulullah SAW. Tapi yang kedua, Rasulullah SAW bilang di kambing yang kedua, pas ketika berkurban, ya Allah, ini kurbanku dan umatku, kata Rasulullah SAW. Ini adalah maksudnya sunnah kifayah. Nanti jangan ada yang salah artikan. Ini muncul di masyarakat, ada yang bilang, oh kalau begitu berarti kambing bisa dong buat 7 orang. Wah, nggak bisa ini. Kambing buat 7 orang nggak bisa. Nanti akan dibahas. Ya, itu yang pertama tadi hukumnya apa? Kurban itu hukumnya yang pertama sunnah ain, bagi setiap individu disunahkan. Yang kedua adalah sunnah kifayah. Bagi siapa? Bagi satu keluarga atau satu kelas atau satu pondok, minimal ada 1 orang aja. Maka apa? Menggugurkan kesunahan pada yang lain. Nah, yang ketiga, hukumnya bisa menjadi wajib. Ya, hukum aslinya apa tadi? Sunnah ain. Tapi bisa menjadi wajib bagi siapa? Bagi orang yang bernazar. Tahu bernazar?
Orang yang janji dan janjinya dilafazkan oleh dia. Misalkan ada orang ngomong, saya janji atau saya bernazar besok saya Idul Adha besok saya mau berkurban. Saya bernazar. Maka apa? Kurbannya yang besok ini bukan menjadi sunnah, tapi apa? Menjadi wajib. Sebab apa? Sebab dia bernazar. Setiap yang dinazarkan itu wajib. Misalkan, ana bernazar mau sholat jamaah Jumat di Masjid Al-Aman Al-Gontori. Maka apa? Maka wajib bagi ana sholat Jumat di Masjid Al-Aman Al-Gontori. Nah, paham ya? Atau ana bernazar ingin beriktikaf. Maka apa? Wajib iktikaf. Aslinya hukumnya sunnah, tapi begitu diucapkan, dinazarkan, maka menjadi wajib. Nazar cukup di hati gak? Cukup di hati gak? Hah? Nazar cukup di hati gak? Kalau ada orang janjinya di hati, itu namanya bukan nazar, namanya azam. Apa? Azam. Apa itu azam? Azam itu tekad. Misalkan dalam hati, ya Allah, saya pengen deh sholat Jumat di Masjid Al-Aman Al-Gontori. Nah itu azam kalau dalam hati. Masih dapat wajib gak? Gak wajib, tetap sunnah. Yang wajib bagaimana? Kalau dinazarkan, dilafazkan dalam mulut. Jadi nazar itu salah satu syaratnya harus dilafazkan di mulut. Harus ngomong dia, ya Allah saya nazar sholat ini apa gimana? Terserah tuh nazar. Paham ya? Paham? Jadi hukumnya secara menyeluruh kurban hukumnya ada 3. Sunnah ain yang sangat dianjurkan setiap tahunnya, bukan pada seumur hidup sekali. Yang kedua adalah sunnah kifayah untuk satu keluarga atau satu kelas atau satu wilayah dan sebagainya. Yang ketiga bisa berhukum wajib jika dinazarkan. Jelas ya? Nah, itu tadi kita sudah bahas tentang pengertian kurban, kemudian tentang hukum-hukum kurban. Sekarang kita akan membahas syarat hewan-hewan kurban. Apakah semua hewan itu boleh dikurbankan? Nah, ini kita akan bahas. Nah, yang pertama, syarat hewan kurban itu ada 4. Syarat hewan kurban ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Itu adalah hewan ternak yang tadi sudah dijelaskan. Dan itu cuma 3 jenis, nggak boleh yang lain. Selain hewan ternak boleh nggak? Nggak boleh. Atau hewan ternak tapi ternaknya ayam, nggak boleh. Atau ternak lele, ada sekarang yang ternak lele, nggak boleh kurban pakai lele. Walaupun dulu Sayyidina Abu Hurairah, salah satu sahabat Rasul, itu pernah berkurban dengan ayam. Pernah berkurban dengan ayam. Tapi di Syafi'iyah itu nggak sah. Kurban dengan ayam itu nggak sah. Tapi bagi orang yang semangatnya tinggi, dia mau kurban cuman nggak punya uang buat beli kambing, nggak punya uang buat beli sapi, bolehlah dia belajar kurban pakai ayam, belajar kurban. Dan kalau ayam nggak mungkin dibagi-bagi ke tetangga, kayaknya cuman buat keluarga aja, ya kan? Kan hari raya harus dijadikan momentum untuk kesenangan kita. Ini umat muslim itu harus senang di hari raya. Makanya ya kalau nggak ada kambing ya potong ayam lah buat di rumah. Itu bagi orang yang nggak mampu, dia bisa terhitung pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin. Sebab apa? Sebab tekadnya dia. Dulu ada orang dalam kisah, orang ini dia ngelihat padang pasir yang tandus. Terus orang ini terbesit di dalam hati dia. Ini kisahnya di zaman Bani Israel. Di zaman Israel. Zaman jauh sebelum Nabi Muhammad SAW, di zaman Israel. Nah, orang ini terbesit ketika melihat padang pasir, dia lihat terbesit dalam hatinya, ya Allah, andai kata ini padang pasir, isinya gandum dan semuanya punya saya pengen banget zakatin, saya pengen banget sedekahin, bukan zakat ya, saya pengen banget sedekahin semua gandum ini buat orang-orang lapar. Dia cuma terbesit dalam hatinya, ngelihat padang pasir luas, dia pikir, ya Allah, ini kalau sepanjang mata memandang isinya gandum dan itu punya saya akan sedekahin ya Allah. Akhirnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala mengutus satu orang nabi di Bani Israel mengabarkan kepada orang tadi. Apa yang dikabarkan? Sedekah kamu gandum sepadang pasir itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat, dia pernah sedekah gak? Gak pernah. Cuman tekad hatinya, niatnya, azamnya dia Allah perhitungkan. Nah, makanya dikatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak ngelihat kepada bentuk kita. Kita kalau miskin ya nggak bisa sedekah. Gimana caranya? Ya banyak dengan cara yang lain. Tapi Allah lihat kepada diri kita, kepada nilai hati kita. Itu yang pertama tadi Kita bahas syarat hewan kurban. Yang pertama adalah dia hewan ternak.
Nggak boleh pakai ayam, nggak boleh pakai bebek, apalagi lele. Ya bolehnya cuma 3, jenis kambing, jenis sapi, dan juga jenis unta. Terus yang kedua adalah jika dia berkurban seekor domba, maka dombanya bukan seekor. Kalau dia berkurban domba, maka dombanya itu harus jaz'ah. Apa itu jaz'ah? Harus di atas 6 bulan atau di atas 1 tahun. Kalau dia kurbannya domba. Bagaimana kalau dia kurbannya sapi atau kambing kacang? Bagi sapi atau kambing kacang, maka kurbannya minimal hewannya harus berumur 2 tahun. Harus berumur minimal 2 tahun. Kalau onta minimal dia berumur 5 tahun. Nah itu dia. Jadi ada 4 syaratnya. Yang pertama, hewannya harus hewan ternak. Yang kedua, syarat kedua, kalau domba berapa tahun minimal? 6 bulan. Kalau kambing berapa? Kambing atau sapi? 2 tahun, ya. Kalau unta 5 tahun. Nah, kalau udah di atas ini boleh dikurbankan. Yang ketiga, syaratnya adalah dia terbebas dari cacat yang mengurangi daging yang dimakan. Jadi, kalau kita mau punya kambing, kok kambingnya cacat? Mohon maaf, kambing misalkan kakinya patah, kakinya hilang, akhirnya apa? Mengurangi daging yang dimakan, maka apa? Dia tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Nanti ada pendapat lain, Anda berikan di bawah. Tapi ini kita bahas tentang yang mu'tamad, yang terpilih, pendapat terpilih di mazhab Syafi'iyah. Ingat, yang pertama syaratnya apa? Dia harus hewan ternak, 3 jenis. Yang kedua, umurnya harus sesuai. Yang ketiga, nggak boleh cacat yang mengurangi daging yang akan dimakan. Paham ya? Yang keempat adalah saat dia ingin berkurban atau ketika membeli hewan kurban, dia niat kurbannya bukan untuk nazar, untuk kurban sunnah. Tapi kalau dia niatnya, ini saya kurbannya buat nazar, nanti hukumnya beda sendiri. Oh, beda Ustadz, ya nanti kita akan bahas. Ya, alhasil kita dapat 4. Ada 4 syarat. Yang pertama, dia harus hewan ternak. Yang kedua, umurnya harus cukup. Yang ketiga, nggak boleh cacat yang mengurangi dagingnya. Yang keempat, dia berniat hewan kurbannya bukan untuk nazar atau berniat untuk kurban sunnah. Nah itu selesai ya, jelas. Niat itu ada di mana? Di hati, nggak perlu diucapkan, nggak apa-apa. Nah ini ada catatan penting. Kalau misalkan ada kambing atau sapi atau onta yang sangat kurus, atau dia pincang, atau buta sebelah, atau semisalnya lah, ada kambing yang dia pincang, buta sebelah, atau semisalnya, maka apa? Tidak sah dijadikan hewan kurban. Tapi kecuali, ya, tidak sah dijadikan hewan kurban jika dia mampu memberikan yang lebih. Ya, kecuali kalau misalkan dia nggak mampu, cuman punyanya itu doang, kambing satu-satunya yang dia punya. Dia punya kambing satu-satunya yang matanya misalkan buta sebelah atau kakinya pincang. Maka boleh gak dia berkurban pakai kambing itu? Boleh kalau dia cuma punya satu-satunya. Tapi dia misalkan punya 2 kambing, satu kambingnya gemuk, masya Allah, kambingnya gemuk, terus apalagi dagingnya banyak, satu lagi kambing yang kurus. Maka boleh gak dia berkurban pakai kambing yang kurus? Nggak boleh. Kata ulama, dia kurbannya tidak sah. Yang kurus banget ya, bukan yang nanti jangan ngelihat ada kambing di masjid, ya kambing kurus nih nggak sah. Wah, hati-hati, ibadah orang itu nggak boleh kita nilai. Tapi kalau kurus banget itu nggak sah kata ulama, yang begeng banget tuh kambing. Nah, tapi kalau misalkan dia punya 2 tadi nggak sah. Tapi kalau dia punya 1 doang, nggak mampu dia beli lagi. Dia nggak punya uang, nggak punya kambing, nggak punya sapi, cuman punya 1 doang kambingnya, dan itu pun kambingnya sangat kurus atau matanya buta sebelah, maka apa kata para ulama? Dia boleh dia kurbanin. Tapi apa? Ada pendapat ulama lain bilang dia sebenarnya nggak sah buat kurban. Tapi lagi-lagi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan melihat tekadnya dia. Oh, tekad dia untuk berkurban besar. Maka apa? Allah beri pahala yang semisal dengan kurban. Paham ya? Diberikan pahala yang semisal dengan kurban. Nah, tadi itu kita bahas tentang syarat-syarat hewan kurban. Nah, sekarang kita akan masuk tentang syarat-syarat orang yang berkurban. Azan itu jam berapa azan? Tapi nanti kedengeran ke sini ya? Kedengeran ya? Tadi syarat hewan yang berkurban. Sekarang syarat orang yang berkurban. Nah, ini terakhir mungkin ya.
Syarat orang yang berkurban. Habis itu kita lanjutin nanti insya Allah kapan-kapan kalau ada waktu kita lanjutkan. Ya, nanti mungkin ada tanya jawab. Nah, orang yang berkurban syaratnya yang pertama harus orang muslim. Nggak sah kalau ada orang kafir dia berkurban. Ya, tidak sah. Tapi kalau ada orang kafir beliin kambing ke orang muslim terus dikurbankan atas nama seorang muslim, sah. Misalkan kita lihat ada media sosial, misalkan ya kita katakan lah ada Willy Salim gitu kan. Willy Salim, ada orang dapat undian gitu, walaupun ada yang bilang kontennya palsu, ala kulli hal kita nggak mikirin itu. Ada orang dapat undian, tiba-tiba dia dapat kurban. Akhirnya apa? Willy Salim yang beliin sapinya buat dia kurban. Maka sah apa enggak? Sah bagi orang yang muslim tadi. Bagi Willy Salim ya? Yang seorang Kristen nggak sah. Tapi kalau dia masuk Islam insya Allah sah. Kita doain saudara-saudara kita yang non muslim masuk Islam insya Allah. Yang pertama dia harus seorang muslim kalau mau berkurban. Yang kedua harus orang yang merdeka, bukan seorang budak. Tapi lagi-lagi kalau tuannya membelikan kambing buat budaknya boleh gak? Boleh. Paham ya? Atau nanti kita bahas dulu. Yang pertama dia seorang muslim. Yang kedua dia bukan seorang budak atau orang yang merdeka. Yang ketiga adalah apa? Balig. Apa yang ketiga? Balik. Yang keempat adalah orang berakal. Yang kelima adalah Rasyid. Apa itu Rasyid? Rasyid itu adalah orang yang tidak dihajar. Apa nih maksudnya orang yang tidak dihajar? Dalam dunia fikih ada istilah namanya mahjur alaih. Apa itu mahjur alaih? Ada orang yang dia saking borosnya, orang boros, namanya safih. Safih itu orang saking borosnya, kalau dia punya uang bisa dia buang ke laut. Kalau dia punya uang bisa dia buang ke laut. Orang safih atau orang yang utangnya lebih banyak daripada uangnya dia. Dia punya utang 4 miliar padahal gajinya sebulan cuman 2 juta. Maka apa? Sama pemerintah, sama hakim, sama pemimpin umat muslim dia dihajar. Apa dihajar? Nggak boleh bertransaksi. Nggak boleh apa? Bertransaksi. Nggak boleh jual beli. Nggak boleh pinjam, nggak boleh ngutang, termasuk juga nggak boleh apa? Nggak boleh berkurban. Tapi dengan catatan, ada catatan di sini. Bagi seorang yang akil, bagi seorang yang belum balik, bagi seorang yang budak, bagi seorang yang belum balik, bagi seorang budak, dan juga orang yang gila, orang yang bukan berakal, dia kalau ada orang lain yang berkorban untuk dia, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Lagi-lagi boleh. Misalkan ada anak kecil belum balik, umurnya baru 4 tahun, tapi ayahnya orang kaya, dibilang hari ini, tahun ini ayahnya, istrinya sama anaknya yang umur 4 tahun itu semuanya dikurbanin sama ayahnya, masing-masing 1 kambing. Maka apa? Maka kurbannya sah. Begitu juga kalau ada orang gila, tiba-tiba dikasih kambing sama orang, ini kambing buat korban. Nah, kambingnya itu kalau dikorbanin itu sah. Nah, ini dikit lagi ya. Nah, penandaan hewan kurban, kita lihat kalau hewan kurban ditandain, benar nggak? Nah, ditandain itu syaratnya 1, nggak boleh nyakitin hewan. Bukan syarat sih ini, nggak boleh nyakitin hewan. Yang kedua apa? Yang kedua selain nggak boleh nyakitin hewan, nggak boleh kalau ditandainnya pakai nama-nama yang mulia. Nggak boleh pakai nama-nama yang mulia. Contohnya Abdullah, atau nama-nama nabi, atau nama-nama malaikat. Pantas gak kira-kira ada nama Abdullah, ada Allahnya, ditaruh di sapi, terus sapinya tidur-tiduran? Kita tahu sendiri sapi tidurannya di mana. Jelas ya? Nah, juga ini catatan penting. Boleh, ini dikit lagi kita akan keluar, udah azan ya. Dikit lagi. Boleh berkurban dengan hewan betina. Ini jangan, banyak orang salah sangka, dibilang kurban dengan hewan betina nggak boleh. Ini pendapat siapa? Nggak ada. Ya, boleh berkurban pakai hewan betina. Dan yang terakhir ini, bagi orang yang berkurban sunnah tidak memotong kuku dan juga rambut. Jadi kalau misalkan kita berkurban ada uang lebih, nanti kan tanggal 27 insya Allah kita kan Idul Adha. Kalau antum berkurban, antum disunahkan ketika hari kurban nggak cukur rambut sama nggak potong kuku. Nah, itu aja insya Allah yang sedikit ini menjadi berkah bagi kita semua. Sebelumnya ada yang mau ditanyain tentang kurban? Ada yang tanya atau tentang yang lain? Kalau nggak ada insya Allah kita tutup. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila al-habib
الله تقسم ورحمة الله وبركاته في الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Insyaallah besok setiap sebelum mulai, nanti kapan terserah ngajinya diatur waktunya. Sebelum mulai insyaallah kita baca salat munawir 3 kali. Setelah ngajinya kita baca doa khatmul majlis yang alhamdulillahghafuri lil adizil ghururi. Nah itu ya. Insyaallah kita baca itu udah. Insyaallah berkah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.